Para saintis asal Tiongkok baru aja nemu objek menarik di bulan, berupa kristal unik. Kristal ini mengandung unsur yang bisa menggantikan bahan bakar nuklir. Emangnya unsur apa sih? Kita cari tahu yuk. Komposisi bulan kita masih jadi misteri. Misi Apollo sudah diluncurkan setengah abad yang lalu, dan sejak saat itu belum ada lagi yang mendarat di bulan. Jadi kita kesulitan untuk menelitinya. Tapi belakangan ini ada gebrakan baru. Jadi pada Desember 2020 lalu, saintis Tiongkok ngirimin probe Chang'e 5 menuju bulan. Nama misi itu diambil dari dewa bulan Tiongkok, Chang'e. Puitis banget ya. Probe ini terbang ke sisi terdekat bulan selama berhari-hari untuk menggali permukaan dan batuan di sana, lalu kembali lagi ke bumi. Probe Chang'e mengambil sekitar 1,8 kg batuan bulan, seperti basal dan lava padat. Meski kedengarannya biasa aja, misi ini telah jadi terobosan loh. Kita belum pernah mendapat sampel bulan sejak tahun 1976. Fungsi sampel ini sangat penting untuk menyingkap sejarah dunia kita. Para saintis telah lama mikirin proses terbentuknya bulan. Meski ada banyak teori, mereka masih belum bisa nemu bukti kuatnya. Tapi berkat misi ini dan sejumlah simulasi komputer, mereka bisa nemu kebenarannya. Bulan terbentuk jutaan tahun yang lalu, saat ada planet Katai menabrak bumi. Ukurannya sedikit lebih kecil dari Mars. Pecahan bumi melayang di luar angkasa, tapi sebagiannya menetap di orbit kita. Lalu, pecahan ini saling menyatu dan membentuk bulan. Peristiwa ini pasti nyeremin banget kan? Tapi ternyata proses terbentuknya bulan merupakan fase terbaik untuk planet kita. Tanpa satelit cantik ini, lautan kita cuma akan jadi genangan kecil dan kehidupan di bumi gak akan muncul. Temuan ini dianggap penting tapi masih perlu digali. Dengan meneliti sampel batuan tadi, para saintis di lembaga riset Beijing nemu kristal langka. Kedengarannya biasa aja kan ya? Apalagi monokristal transparan kecil setebal rambut ini juga pernah ditemukan di bulan. Kristal ini terbentuk akibat aktivitas gunung berapi mirip batu delima di bumi. Di lokasi kristal ini ditemukan, pernah terjadi letusan gunung berapi sekitar 1,2 miliar tahun yang lalu. Berarti kristal cantik ini sudah berumur 1 miliar tahun. Fokusnya bukan ke situ sih, tapi kandungan bahannya. Kita belum pernah melihatnya. Peneliti dari Asosiasi Mineralogi Internasional telah mengonfirmasi komposisi ini nggak ada di bumi. Kristal ini disebut Chang'e, yang juga diambil dari nama dewa bulan. Keren ya? Komposisi ini termasuk mineral asing ke-6 yang ditemukan di bulan dan mineral pertama yang ditemukan oleh peneliti Tiongkok. Saat ini, Tiongkok menjadi negara ketiga di dunia yang membuat penemuan di bulan. Tapi kristal kecil ini bukan satu-satunya objek menarik yang mereka temukan. Setelah meneliti permata ini dan 140 ribuan partikel bulan, para saintis juga nemu helium-3. Helium-3 dianggap penting karena termasuk salah satu unsur yang menjadi bahan bakar matahari dan bintang lain di alam semesta. Kamu pasti pernah bilang, mataharinya terik banget, kayaknya neraka lagi bocor deh. Makanya banyak orang mengira matahari kita berupa bola api besar. Padahal bukan. Pembakarannya adalah proses lain yang juga disebut dengan fusi nuklir. Tahapannya cukup simpel kok. Selama reaksi ini, hidrogen pada bintang berubah jadi helium. Tapi sebetulnya, proses simpel ini menjadi salah satu reaksi paling brutal di alam semesta. Ada partikel yang benar-benar bergolak di dalam matahari. Inti hidrogen yang keluar masuk saling tolak-menolak karena semuanya bermuatan positif. Jadi, hidrogen ini terus bergolak dan menetap di dalam kalau nggak dipicu oleh bintangnya sendiri. Ternyata, bintang punya gravitasi kuat yang mencengkeram miliaran atom dan menyatukannya. Atom yang menyatu kemudian menghasilkan unsur berat baru seperti helium. Selama reaksi, atom ini memancarkan banyak energi keluar angkasa. Makanya, matahari kita jadi membara.
Di waktu yang sama, sang bintang juga menyebarkan banyak energi. Lalu apa sih helium-3 itu? Kalau aja matahari kita bisa ngomong, mungkin unsur ini bakal bikin matahari berkomentar begini. Santai aja dong. Fungsi atom helium-3 melepaskan lebih banyak energi daripada fusi nuklir biasa. Tapi helium-3 nggak mencemari atmosfer dengan unsur berbahaya seperti radiasi. Di bumi, cuma ada sekelumit helium-3. Keberadaannya di atmosfer cuma sekitar 1:1 juta. Helium-3 ini juga terus-terusan berusaha melepaskan diri keluar angkasa. Mungkin karena udah nggak betah tinggal di bumi ya. Tapi belakangan ini, para saintis nemu helium-3 dalam jumlah banyak di bulan kita. Rupanya, ada lebih banyak helium-3 di bulan daripada di bumi karena pengaruh angin surya. Matahari menempa bulan dengan helium-3-nya selama miliaran tahun. Jadi, unsur ini telah bertebaran di banyak titik. Meski jumlahnya nggak sebanyak di Jupiter dan Saturnus, energi yang dilepaskan helium-3 sangat besar. Kalau diestimasi, sekitar 25 ton helium-3 bisa nyuplai energi seantero Amerika Serikat sepanjang tahun. Saat ini, ada sekitar 35.000 ton helium-3 di planet kita, dan lebih dari 1 juta ton di bulan. Sumber daya sebanyak ini bisa ngasih cadangan energi Amerika Serikat selama ribuan tahun. Jadi kemungkinan, helium-3 bisa dijadikan sebagai sumber bahan bakar baru. Dan kualitasnya lebih bagus dari bahan bakar nuklir di semua aspek. Helium-3 nggak akan ninggalin limbah dan radiasi berbahaya. Unsur ini juga lebih kuat dan kurang berbahaya. Jadi, energi yang ramah lingkungan dan efisien ini bisa jadi revolusi penting di planet kita. Keren banget kan? Terus, tunggu apa lagi? Kita tinggal cari alat untuk mulai menggali kan? Tapi ada kendalanya. Kita nggak punya alat yang bisa sekuat dan sepanas bintang. Untuk menggunakan helium-3, kita perlu suhu super panas dan tekanan tinggi. Kita juga perlu reaktor termonuklir yang belum diketahui cara pembuatannya. Meski suhu dan tekanannya bisa sampai ke titik yang pas, kita belum tahu cara menangani helium-3 dengan benar. Jadi meskipun stoknya melimpah, kita belum bisa memanfaatkan unsur ini. Meski begitu, helium-3 emang menggiurkan. Makanya banyak negara mulai berlomba-lomba untuk mendapat sumber daya bulan ini. Setelah Chang'e 5 nemu endapan helium-3 baru di sisi terdekat bulan, kompetisinya semakin sengit. Bahkan Tiongkok mulai merencanakan misi bulan baru, Chang'e 6, pada tahun 2024. Selama misi ini, mereka mau ngambil sampel pertama dari sisi jauh bulan. Ternyata, pencarian kristal bulan ini penting banget bagi kita. Kristal ini bisa ngebantu kita nyari alternatif baru untuk menghasilkan helium-3. Dan kalau berhasil, manusia akan memasuki era baru. Tapi kita perlu mengatasi beberapa kendala dulu. Gimana cara ngangkut kristal bulan ini ke bumi? Gimana cara memproduksi energi dari unsur itu? Dan seterusnya. Semoga kelak masalah ini bisa dapat solusi yang terbaik dan kita bakal nemu cara untuk memproduksi energi yang melimpah, bersih, dan aman.